Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di hari Sabtu sore hari ini tanggal 24 Mei 2025 ya. Rental agak berantakan ini parkirnya ya. Luar biasa, alhamdulillah rezeki untuk sore hari ini teman-teman ya. Nah, seperti ini keadaan rental kita hari ini. Dan di dalam tidak kita usah terlalu di kamera-kamerain ya. Nomor 9 sepertinya selesai. Iya. Jadi ada yang di timer ini. Nomor 9 hampir selesai, hampir off. Ya, sudah off nomor 9. Iya. Oke, ini dia rental kita di sore hari ini. Penuh PS3 dan PS4 di dalam. Cadangannya belum keluar karena belum kita keluarkan. Ini cadangannya 1, 2, 3, 4 ya. Biasanya main di sini, kadang juga di dalam. Oke, sedikit saja dan sedikit menanggapi komentar teman-teman. Jadi kalau di kontennya Cak Kus ini, kalau terjadi konten yang aku upload kemudian tidak cocok dengan teman-teman ya, entah itu cara berpikirnya atau cara menangkapnya, ya monggo silakan tidak usah dipakai ya, diabaikan saja. Begitu. Kalau setuju dipakai ya monggo-monggo saja. Jadi Cak Kus tidak ingin ada sebuah perdebatan atau otot-ototan di kontennya Cak Kus ya. Karena apa? Keilmuan kita berbeda, cara pemahaman kita berbeda, cara literatur keilmuan yang kita dapat itu berbeda ya. Jadi saya atau Cak Kus menyampaikan sesuatu insya Allah sesuai literatur ya. Kalau Cak Kus membawa agama, membawa Tuhan, membawa Allah, itu sesuai dengan ajaran yang aku terima ya, yang aku alami atau yang aku dapatkan, lalu aku coba share ke teman-teman. Bagaimana Cak Gusti bangkit dari sebuah usaha yang lumayan kadang turun dan terpuruk, maka kita akan mengandalkan Tuhan lah atau Allah ya, Allah lah yang akan menyelesaikan permasalahan kita. Masa kita berharap dengan bank, kita berharap dengan benda atau berharap dengan apa? Enggak, kita kembali ke yang di atas untuk bisa menyelesaikan masalah kita ya, dengan sholat ya, dengan berbaik dengan orang tua ya, dengan sedekah. Itu maksudku ya. Jadi jangan disalahgunakan dan semoga bisa memahami konten-konten yang aku berikan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman ya, bahwa ketika kita mengalami sesuatu terpuruk atau apa, kembalilah ke Maha Esa, ke Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimana Dialah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita coba untuk berdoa, sholat, sedekah dan sebagainya, semoga permasalahan kita selesai. Itu maksudku ya. Lalu kenapa nggak boleh bawa nama-nama Tuhan, nggak boleh nama agama? Karena setiap kerjaan itu ya harus tetap di atas lah yang menentukan rezeki kita apapun itu ya. Nah itu, jadi kalau tidak memahami konten yang aku berikan ya nggak apa-apa, silahkan nggak usah dipakai atau tidak usah diabaikan saja ya, karena emang agak terlalu apa namanya ya, kalau belum pernah mendengarkan banyak ceramah atau banyak buku atau literatur yang dibaca, pasti akan sulit memahami apa yang aku sampaikan ya, terutama tentang ilmu sedekah ya. Ya begitu. Wah, Cak Pur sudah datang ini. Lakone teko lakone ya. Nah, nonton aku mang kari loro ditelepon. Wes, kalau sing woro-woro ngene ya. Tak lelek woro. Iku tak iku. Wijine. Yo untung hari loro. Aku biasa kan Sumante ya, tak suwe-suwe sampai sore kadang. Iya, benar sampai sore. Iku mang berhubung rada akal. Aku ono kabeh iku. Kurang ajar. Tapi kadang aku mang di mana. oh ya. Oke, jadi itu ya. Ya, jadi itu yang perlu aku sampaikan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman emang nggak setuju dengan konten yang aku berikan ya monggo silakan ya, disanggah atau tidak mau dipakai ya monggo silakan. Tapi aku menyampaikan sesuai fakta yang aku alami ya, ketika mengalami ada hutang dulu, ada ini dan itu, kemana kita berharap, bagaimana cara melunasinya. Tentu kita belajar agama, belajar bagaimana solusi untuk mempercepat hutang kita cepat lunas gitu loh ya. Ya monggo silakan untuk memahami apa yang aku berikan ini, yang aku sampaikan ini, mohon dipahami dengan sebenar-benarnya begitu ya. Jangan melihat judulnya saja atau yang aku ucapkan tentang analogi misalnya.
analogi, aku tidak menganalogikan ya, tapi itu sebuah ucapan dari seorang pengusaha ya. Makanya kita banyak literatur, banyak belajar gitu loh ya. Ya, jadi misalnya Indomaret dan Alfamart ya tidak bisa Cak rental besar, kemudian ini rental kecil yang nggak bisa ya. Apa usaha besar dia harus dengan apa usaha kelontong, nggak seperti itu, maksudnya tidak seperti itu, maksudnya itu tidak seperti itu, tapi apa namanya, itu sebuah contoh saja. Ketika ada sebuah usaha yang berdekatan, yang sama-sama jenisnya, ya kan rental besar, rental kecil sama kan jenisnya, sama jenisnya yang rental PS gitu loh. Ketika di sana penuh, maka ya akan dia mencari di mana yang kosong. Siapa tahu, siapa mau ngantri begitu lama. Nah itu yang terjadi selama ini gitu loh. Misalnya nih, kok tiba-tiba rentalku banyak orang asing, banyak banget ini, tumben-tumbennya ini. Maka aku berpikir bahwa mungkin rental di sebelah itu penuh banget, ngantri banget. Dan mereka yang datang ke sini itu jauh-jauh rumahnya teman-teman. Jauh sekali dari kecamatan sebelah. Mungkin di rental kecamatan sebelah rentalnya penuh banget. Makanya akhirnya dianya kembali ke sini ya, langsung main ke sini itu loh, maksudnya seperti itu. Jadi kalaupun kalian menyalahartikan apa yang aku sampaikan ya monggo silakan, aku tidak mau berdebat di apa namanya, di komen-komentar, nggak mau berdebat ya, aku pikir ya sudahlah gitu loh. Dijelasin juga nggak bakalan paham, itu aja ya. Ya seperti itu, silakan masing-masing saja, kebenaran silakan simpulkan masing-masing, keilmuan kalian itu silahkan masing-masing di apa namanya, keilmuan kalian silahkan masing-masing diasah sendiri begitu ya, atau diasumsikan kebenaran menurut kalian sendiri. Tidak harus bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah sesuatu yang benar mutlak, tidak, silahkan dipikir sendiri begitu. Yang jelas aku berbagi saja bagaimana solusi kalau usaha kalian itu sepi lalu pengen rame, bagaimana ya. Itu tentu tidak cukup dengan keilmuan dunia, keilmuan teori-teori. Tidak teman-teman, tetap kita melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa, iya kan? Iya, nggak bisa loh, iya beneran ini ya. Tetap Allah yang menuntun para pelanggan ini untuk datang, sedangkan tempatnya kan masuk ke sini toh, masuk ke gang seperti ini. Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan rezeki dan datang ke sini, nggak bisa bro, nggak bisa. Nah seperti itu loh maksudku ya. Oke, sedikit langsung aku bikin konten saja dengan komentar teman-teman yang ada di apa namanya, di komen-komen ya, seperti itu. Jadi tetap kita apa namanya ya, sebuah usaha atau apapun tetap Tuhan adalah penentu, termasuk kesembuhan penyakit dan lain sebagainya. Tetap yang sangat berperan, manusia hanya berusaha ya. Ya, selanjutnya Allah lah yang menyembuhkan, kan seperti itu. Iya kan? Nah, itu saja buat teman-teman yang menyanggah kontennya Cak Kus ya, mohon maaf. Sekali lagi kontenku itu Rek, kalau kalian merasa cocok ya, kalau kalian merasa oh iya ya, oh ya silakan dipakai. Kalau kalian merasa nggak cocok ya sudah, abaikan saja. Kalian mau mendebat ya monggo, tapi aku tidak akan mendebat di komen-komen. Tapi terima kasih yang sudah komentar-komentar, tapi aku nggak akan mau mendebat di situ. Percuma, kalau didebat itu nggak ada selesainya, karena keilmuan yang kita terima itu berbeda, ya. Ya ilmu kalian segini, ilmu Cak Kus segini, tentu berbeda. Ya sudah, kalau diterusin debat nggak ada selesai-selesainya, saling merasa benar sendirilah. Aku tidak mau. Silakan benar menurut kalian. Kalau kalian menyalahkan, silakan disalahkan. Begitu saja. Cak Kus nggak akan mengcounter di komen-komen, nggak. Aku mengcounter di sini saja, di di konten-konten yang aku berikan ya, itu saja ya. Jadi ya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan apa yang kalian terima ya, apa yang aku berikan di konten tadi malam ya. Aslinya itu memang ada masuk dari teman-teman pertanyaan begini, lalu aku sambil jalan ke sana ke sini tuh mikir gitu loh. Jadi di kepalaku tuh ada semacam tulisan yang jalan terus gitu loh. Jadi langsung tak luapkan saja di konten tadi malam tentang renungan malam gitu ya, bahwa rezeki itu meskipun tempat kalian sederhana, tidak mewah harus bagus banget ya, dengan tempat yang bagus itu akan mendapatkan pelanggan yang banyak, nggak seperti itu juga teman-teman, tidak seperti itu. Jadi teman-teman ini aku ngasih semangat solusi buat teman-teman yang ngerental sepi gitu loh, bahwa kita harus
mengoreksi diri kita sendiri ya. Nah kemarin juga si adik Karosa, nah itu bijaksana juga adik Karosa itu di Facebook juga seperti itu. Tetap usaha, apapun usaha yang dia lakukan itu sia-sia kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya gitu loh ya. Nah itu penting usaha itu. Misalnya kamu pinjem dana buat usaha, sama kamu membuat usaha dari hasil kerja, lebih barokah mana? Lebih bisa prospeknya kemana? Nah itu kan sudah ketahuan gitu loh ya. Kalau kalian membuat usaha dari hasil kerja, kalian buat modal, itu tentu akan jauh lebih barokah, lebih berkah, dan insya Allah lebih bisa maju daripada kalian meminjam, ada bunganya dan lain sebagainya. Nah tentu ada sisi mudorotnya di situ. Itu saja. Tapi apakah boleh? Ya boleh saja. Begitu ya. Aku rasa itu ya. Ini udah berapa menit ini? Sudah 10 menit ya. Ya akhirnya komentar teman-teman bisa jadi konten untuk sore hari ini ya. Dimana Cak Kus juga untuk menguji ilmu Allah teman-teman. Ini bukan sok-sokan, bukan, tapi ini adalah menguji ilmu Allah, bahwa ketika kita sholatnya itu insya Allah ya tepat waktu, sodakohnya rajin ya, membantu orang yang tidak mampu ya. Nah insya Allah kita pun hidup kita itu akan dimudahkan loh, beneran. Kalau kalian menyalahkan lagi usaha tidak melibatkan Tuhan, ya monggo silakan. Tapi kalau aku usaha ya harus melibatkan Tuhan gitu loh, harus melibatkan Allah. Nggak bisa nggak melibatkan itu. Kalau kita welas, kita dermawan ya, kita bantu orang yang membutuhkan ya sesuai kemampuan kita. Ya insya Allah kita juga bakalan dibantu gitu loh ya. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau lagi-lagi mungkin kontenku ini mungkin tidak bisa diterima buat teman-teman usaha kok melibatkan Tuhan. Nah ya monggo silakan kalau berpikiran seperti itu. Tapi Cak Kus tetap dalam usaha, dalam apalagi wira swasta seperti ini, tetap kita melibatkan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dialah yang memberikan rezeki terhadap kita, yang melangkahkan kaki teman-teman untuk datang ke rental PS itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang harus kita yakini ya. Harus kita yakini. Kalau kita banyak maksiat, ya hancur hidup kita. Lalu tentang tadi ada yang komen ya, kalau seperti itu melibatkan agama, ya orang sholat kaya semua. Tidak seperti itu, ya. Nggak seperti itu. Cara menilainya tidak seperti itu. Kenapa orang yang sudah sholat ke masjid rajin kok nggak kaya-kaya? Bukan seperti itu ya. Aduh. Inilah makanya susah untuk menjelaskannya ya. Tidak seperti itu gitu loh. Makanya banyak dengerin pengajian, banyak itu biar ilmunya tuh banyak. Jadi tidak salah menangkap konten yang aku berikan ya. Kenapa orang yang sudah sholat, sudah sujud kok tidak kaya? Nah, harusnya kan sudah sholat, sudah sujud. Kalau dengerin konten Cak Kus ya kaya semua. Orang ngono rek. Tidak seperti itu, memandangnya tuh nggak seperti itu gitu loh ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak disalahartikan. Jadi nggak ngono rek, bukan seperti itu. Ya, jadi orang yang sholat itu ya tetap sholat, harus tetap ini, terus berdoa minta kaya ya boleh-boleh saja ya. Tapi kok akhirnya tidak kaya-kaya ya nggak apa-apa. Yang penting bersyukur sudah diberikan kesehatan dan lain sebagainya gitu loh ya. Nggak harus orang yang sholat harus kaya semua, enggak rek. Orang yang banyak maksiat pun bisa kaya. Di Islam itu sudah ada namanya istidror. Ya, orang yang nggak sholat ya jangan dipukul rata. Itu aja nggak sholat aja kaya raya loh. Iyo, itu namanya Allah memanjakan orang itu yang istidror itu banyak maksiat tapi bisa kaya raya. Iya, memang di Islam ada. Itu namanya istidror. Ya, dimanjakan di dunia dengan kekayaan yang berlebih. Begitu loh. Sementara orang yang rajin sholat mereka juga tidak mengeluh. Kok nggak suge-suge wis sholat wis ngene wis sedekah wis anu. Ya nggak mengeluh seperti itu. Kita memang melakukan sholat ibadah ya memang harus ikhlas, tidak mengharapkan ben sugih sholat. Nggak seperti itu bro, tidak seperti itu ya. Oke, itu saja. Untuk lebih jelasnya silakan banyak literatur buku agama atau komentar-komentar, silakan diklik aja ya. Bab soal kenapa wis sholat mempeng kok gak suge-suge. Sudah sholat sudah macam-macam kok nggak kaya-kaya. Silakan diklik di YouTube ataupun di literatur Google ya, silakan dipelajari ya, biar tidak salah kaprah menerima konten yang Cak Kus berikan. Seperti itu. Kalau nanti sudah ada pendapat-pendapat, kalau kalian sudah sinau, kalau kalian sudah belajar, maka kalian tidak akan
apa ya, menjelek-jelek Cak Kus gitu loh. Nah seperti itu, biar banyak belajar, biar bisa kalau aku memberikan seperti itu tidak ngawur juga, tidak ngarang, enggak Rek. Ini berdasarkan solusi hidup yang aku alami, bagaimana gitu loh ya. Bagaimana solusi ini sudah susah, kerjaan susah zaman itu. Bagaimana membuat usaha kita tuh jalan dan bangkit dari keterpurukan, dari utang Rek. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah agama jadi solusi, kembali ke yang atas. Ya pagi sholat subuh, sholat duha, mempengaji waqiah, ngaji surat yasin, amalan-amalan yang mudah-mudahan itu menjadi sayap ya, menjadi sayap untuk kita bisa terbang ke atas, untuk mengangkat keterpurukan kita, begitu ya. Ya wes, itu saja, aku tak mau berpanjang lebar soal ini. Yang jelas aku banyak memang mengkaji ilmu-ilmu agama, bukannya aku ahli agama enggak, tapi mengkaji ilmu agama, buku-buku yang aku beli juga ada, bagaimana keterpurukan kalau kita punya banyak utang, bagaimana keluar dari jeratan hutang, seperti itu, bagaimana usaha kita tetap lancar, bagaimana hari ini supaya kita dapat rezeki. Tidak bisa kita tiba-tiba lek wis wae rame ya rame, enggak bisa seperti itu juga. Tetap kita harus melibatkan bagaimana rezeki itu bisa datang ke sini, bagaimana rezeki itu bisa datang ke keluarga kita. Nah seperti itu ya. Itu teman-teman sedikit konten yang lagi-lagi aku bikin di sore hari ini, sedikit mungkin kayak ceramah-ceramah agama ya, sebagai motivasi buat kita, buat teman-teman yang muslim. Kalau buat teman-teman yang non muslim ya silahkan ya, semuanya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Tuhan itu kasih sayang untuk semua umat manusia, begitu ya. Ya yang meskipun bukan yang muslim juga rezekinya banyak, semua itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah seperti itu ya. Oke, itu saja. Jadi mudah-mudahan tentang keilmuan ini aku tidak mau mendebat di komen-komen ya, karena kita berbeda keilmuan kita. Apa yang kamu pelajari dan yang Cak Kus pelajari itu mungkin berbeda ya. Nah seperti itu, atau mungkin kamu belum pernah mendapatkannya. Jadi akhirnya komentarnya jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, itu saja. Aku tidak akan mengcounter. Silakan yang mau komen-komen bla 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 bla, tidak setuju dan lain sebagainya, begini monggo-monggo silakan ya. Aku tidak akan mengcounter. Aku memberikan sesuatu yang mudah-mudahan buat teman-teman yang bisa mengikutinya saja, yang bisa mengiyakan ya. Yang enggak ya monggo diabaikan saja. Itu saja. Jadi konsepku termasuk di grup-grup komunitas juga. Ketika ada sebuah perdebatan, Cak Kus tidak akan terlibat di perdebatan itu karena tidak ada ujungnya. Semua akan merasa benar, semua akan merasa ngotot. Jadi aku lebih baik netral. Kalau kalian merasa benar, silahkan lakukan yang benar. Kalau Cak Kus merasa ini benar, Cak Kus lakukan pun tidak menyalahkan kalian. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau ya mungkin ini aku ada menyalahkannya ke teman-teman ya, karena apa ya, susah aku menjelaskannya ya. Ya susah menjelaskan kepada kalian, terutama yang memang agak apa yang aku sampaikan ini memang agak sensitif sebenarnya, topik-topik seperti ini ya. Jadi buat yang memang tidak bisa memahami atau tidak bisa masuk kata per kata dan maksud, ataupun tidak ada pembelajaran dari dulunya, atau tidak ada kalian merasa terpuruk kemudian bangkit, bahwa kebangkitan itu dari kedekatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekat kalian bangkit, begitu ya. Nah, itu mungkin jadinya tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan tidak bulet-bulet. Kontennya tidak bulet-bulet untuk sore hari ini ya. Itu aja teman-teman. Alhamdulillah sore hari ini kondisi rental Sabtu sore ini kita dari tadi pagi lumayan rental cukup ramai alhamdulillah. Jadi untuk hari Sabtu ini tetap kita harus yakin ya, yang namanya ibadah harus dipaksa, yang namanya sedekah itu harus dipaksa. Insya Allah kalau kita menjalankan harta kita untuk kebaikan, untuk agama, nggak bakalan habis, akan ditambah ya, akan ditambah dan ditambah gitu. Kita beramal satu, sodako satu akan dibalas 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Nah itu ya, itu teman-teman. Jadi kalau kita pagi kok hari ini akan rezeki atau enggak, silakan teman-teman dibuktikan, dicoba. Pagi hari ada orang minta-minta, kalian kasih duit 10.000, kasih 10.000, maka Allah akan menggandakan duit kalian yang 10.000 itu menjadi 100.000, 10 kali lipat. Seperti itu ya. Jadi itu namanya ilmu sedekah seperti itu.
kita ngasih orang satu akan dibalas 10 kali lipat. Begitu, insya Allah kalau kita menjalankan harta kita untuk ke agama, insya Allah nggak bakalan ada habisnya, akan ada saja rezeki yang kita terima. Begitu ya, itu aja. Jadi konten kita biar nggak monoton tutorial ini, tapi ada muatan-muatan bagaimana teman-teman bisa bangkit, tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan usaha kalian ya. Tidak harus rental PS, tidak, usaha apapun tetap Tuhanlah yang akan menentukan usaha kalian itu. Oh, hari ini lancar, oh kok seret dan lain sebagainya. Tidak menggunakan kekuatan akal manusia. Akalku yang paling pinter, akalku yang paling kuat, aku yang paling pinter mikir. Tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Tetap miracle, keajaiban itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ceramah dari Cak Kus untuk sore hari ini. Dan ini oleh-oleh buat malam minggu juga. Konten di siang hari ini kita syuting-syuting sepeda teman-teman aja, tidak nyuting ke rental PS ya. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah nonton konten Cak Kus di sore hari ini. Sampai ketemu di live streaming di konten-konten berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati kalian semua ya. Kalau setuju monggo didengarkan, monggo disimak. Kalau tidak setuju ya monggo-monggo saja. Itu ya, terserah kalian. Kebenaran silahkan milik kalian sendiri-sendiri. Tidak usah menghujat atau ngilok-ngilok nih Cak Kus wang ini nggak usah ya. Tapi kalau mengilok-ngilok nih, mau apa namanya menghujat ya monggo-monggo saja. Wis tambah bulat kabeh. Wis ngono ae. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu. Semoga usaha kalian lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.